Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya diajak Nizam Yusarlillah, absen 11, ingin mempresentasikan sistem informasi manajemen untuk memenuhi kuis 1. Soal pertama, apa perbedaan dari fakta, data, dan informasi? Fakta, pengertiannya, suatu kejadian yang terbukti dengan nyata atau benar-benar terjadi pada suatu peristiwa. Ciri-ciri fakta, yang pertama, dapat terbukti kebenarannya. Yang kedua, dikumpulkan dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, bersifat objektif, yaitu sesuai atau data yang sebenarnya. Data, pengertiannya, sekumpulan fakta yang memberikan tentang suatu keadaan maupun kondisi tertentu. Fungsi data, yang pertama, sebagai pemecah masalah suatu kebijakan atau bisa dibilang keputusan yang akan diambil. Yang kedua, sebagai dasar dari sebuah penelitian dalam perencanaan sebuah kegiatan. Data berdasarkan cara memperolehnya. Ada dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer, yaitu jenis data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari objek yang sudah diteliti. Contohnya, data hasil wawancara, data hasil survei. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang lain atau yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, data sensus kependudukan. Data berdasarkan sumbernya ada dua, eksternal dan internal. Data eksternal adalah jenis data yang dikumpulkan atau diperoleh dari luar organisasi ataupun tempat penelitian yang dilakukan. Contohnya, data kependudukan, data jumlah mahasiswa di kampus. Yang kedua, data internal, yaitu jenis data yang diberikan langsung oleh sebuah organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian itu sendiri. Contohnya, data kepuasan pelanggan dalam suatu perusahaan atau usaha. Selanjutnya adalah data berdasarkan sifatnya. Ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, yaitu jenis data yang diperoleh melalui survei. Data ini memuat jawaban berupa angka, kebanyakan. Kalau yang kedua, kualitatif, yaitu jenis data yang diperoleh melalui berbagai metode, seperti wawancara, pengisian kuesioner. Selanjutnya yaitu informasi. Pengertian informasi adalah hasil pengolahan data yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam pengambilan keputusan, dan memiliki arti bagi penerima informasi yang bermanfaat. Konsep sistem informasi. Ada tiga, strategis, taktis, dan teknis. Informasi strategis yaitu jenis informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam jangka panjang. Informasi taktis, jenis informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam jangka menengah. Terakhir, informasi teknis, jenis informasi yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Nah, siklus informasi ini itu seperti yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu sebuah informasi dapat muncul begitu saja tanpa adanya pengolahan data. Itulah sebabnya sebuah informasi memiliki siklus yang disebut juga sebagai siklus pengolahan data. Data tersebut dapat diolah untuk menghasilkan informasi yang digunakan untuk model proses tertentu. Setelah melalui proses tersebut, informasi akan disajikan kepada penerima. Melalui informasi tersebut, penerima akan melakukan tindakan lain yang memungkinkan sejumlah data kembali. Dan data tersebut akan ditangkap kembali sebagai input dan diproses melalui model tertentu, serta melalui tahapan berulang sebelumnya. Soal kedua, sebutkan 4 ciri atau kriteria informasi berkualitas
Yang pertama, konsistensi, yaitu menetapkan sebuah keputusan secara tidak berubah-ubah. Yang kedua, timeline, penyajian suatu informasi secara relevan atau bisa disebut tepat waktu yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, reliability, yaitu konsistensi dalam suatu sistem yang akan melakukan fungsi yang telah ditentukan dalam periode atau waktu tertentu, sehingga dapat memberikan hasil yang sama. Yang keempat, accessibility, yaitu konsep dalam pengembangan dan desain pada website yang berguna untuk memudahkan semua orang. Soal ketiga, apa saja fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi? Yang pertama, dapat meningkatkan penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, dapat mempermudah sistem pihak manajemen data melakukan pengawasan, perencanaan, dan pengarahan pada suatu koordinasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi data yang lebih akurat atau tepat. Soal keempat, apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen? Yang pertama, information must be pertinent, yaitu informasi yang harus berhubungan. Maksudnya apa? Informasi yang berkaitan dengan masalah yang penting bagi penerima informasi atau bisa disebut orang yang membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua, information must be accurate, yaitu informasi yang harus akurat. Informasi tersebut harus bebas dari kesalahan. Informasi ini yang akan dihasilkan harus akurat atau tepat. Yang ketiga, information must be timely, yaitu informasi yang harus ada ketika dibutuhkan. Yaitu informasi tersebut harus ada ketika dibutuhkan, maksudnya informasi yang diterima oleh penerima atau user tidak boleh terlambat. Yang terakhir yaitu relevan. Informasi tersebut memiliki manfaat bagi pemakainya. Maksudnya, dalam informasi ini, setiap orang yang satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda atau tidak sama. Yang kelima, mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi? Informasi dikatakan sebagai sumber daya utama bagi suatu organisasi dikarenakan informasi merupakan hasil dari pengolahan data-data yang sudah dikumpulkan dan penting bagi penerima dan memiliki fungsi dalam pengambilan keputusan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.